balik lagi bersama kami di Obrolan Kamar. Obrolan yang kemana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Siap. Kenalin dulu siapa nih? Siapa nih bintang tamu kita malam ini? Yang kalian sebut-sebut kemarin. Oh, Ini adalah sponsor utama. Sponsor utama gigimu. Ini semua. ya. Enggak. Ini semua. Ini semua. Karena Tuhan. Oh, betul. Rohani banget sih. Betul. Jadi ini agak beda ya situasi kondisinya ini, lain dari yang kemarin ya. Karena kita ada di rumah sultan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tuhan yang mana nih? Tuhan Yesus. salah. Maaf sejenak aku lupa. Salah. Jadi ini adalah Cynthia. Yang kenalin diri ya. Ya. Silakan waktu dipersilakan. Namaku Cynthia. Panggilannya Cynthia. Dipanggil Cynthia. Nama ibu? Janganlah. Nanti Oh, pinjol. Pinjol. Enggak, nanti diajak-ajak orang. Iya, nggak mau. Udah nggak zaman orang tua. kan. Udah nggak zaman. Emang masih zaman? Pastilah. Iya. Kalian kan? Enggak sih. Chandra. Oh, Tapi kan nama dia memang ada Chandranya. monyet kamu. Oke, jadi ini yang kemarin kita mention di episode 2 kemarin ya. Ya. Sama Jadi- Aldo. Emang ini episode berapa? Harusnya 3. Wow, amazing. Iya, kita lihat. Tapi gak tahu mungkin 4 ya. Jadi ini Oke. yang kami mention kemarin, jadi inilah pacarnya Aldo guys. Wih. Penampakannya begini. Nampaknya lumayan sih. Iya. Pantes lah. Cocok lah mereka berdua. Yang Iya. satu ganteng, yang satu cantik banget. Iya. Ih, kalian mau apa? Lu nggak usah kasih apa-apa. Martabak boleh. Masa cuma air putih doang kasihnya. Oh, air putih. Gak apa-apa lah, air putih dulu lah ya. Aduh. Oke. Apa nih? Jadi kan kemarin kan udah nonton kan yang episode 2 kemarin. Udah nonton berapa kali ya? Diulang-ulang. Pastilah bro. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak Oh cukup. gak bosan ya? 1 jam 40 menit tuh nonton. Puji Tuhan aku gak bosan ya karena Ada ini. Tapi apa namanya bagian-bagian yang kayak ulang-ulang ya kan? iya kayak ada dengar satu apa ya, dia bilang ini misalnya, terus aku kayak "Hah, emang begitu?" Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kurang nih. Kayaknya agak kurang ya. Dari situ apakah ada sanggahan gitu? Sanggahan Apakah yang diceritakan Aldo sudah sesuai dengan fakta? cerita Aldo dari awal kita dekat itu ya. Iya. Panjang nih. Enggak lah, enggak panjang. Dikit Siapa aja. cemilan kalian ya kan? Iya. Karena podcast ini bakal panjang. 3 jam kan? Mati. Wow. Mungkin lebih ke dia bilang kemarin kalau nggak salah aku yang baper duluan. Tapi sepertinya tidak ya, karena aku merasa kita saling bersama. Sama-sama baper lah. Bersama. Karena kayak dari pernyataan dia juga kayak ke situ gitu. Jadi aku merasa kayak op apa Kurang nih? Kok beda? Oh nutupin nih. Iya, kok iya tapi enggak. Iya, kalau iya ya iya, jangan enggak. Tuh, jangan lu, Aldo. Orang-orang itu. Terus kayak ada sih kemarin aku sempat screenshot juga kasih dia. Nanti ini mau ya biar utara deh. Jangan. 5 menit berapa biar utara deh lo. Clippernya. Janganlah. Nah, biar jelas, biar clear. Iya. Bukti tapi kita aja lah. Ya. Yang penting intinya ada satu kata yang dia bilang. Jadi itu membuat aku kayak sama nih rasanya. Iya kan? Iya. Jadi bukan aku yang mencinta dulu. Sama-sama lah ya. Saling. Karena kalau tidak saling tidak akan terjadi. Nah, dia tuh gengsi mau bilang dia jatuh cinta duluan. Iya. Dan juga Sok ganteng yuk. Memang ganteng. Memang ganteng. Tapi kayak apa ya? Soalnya dulu dia tidak begitu dekat ya sama mentor dia yang sekarang. Kayaknya sampai sekarang deh. Iya, Mas udah lebih dekat. Jadi kayak aku sangat bersyukur sih bisa lihat dia sangat dekat sekarang. Kalau dulu kan pas kami menjalin hubungan Backstreet ya? enggak sih, enggak sampai backstreet. Tahu. Kami langsung datang ya. Kami ingin datang, ingin
apa? Dikontrol. Mentor. Iya, mentor kita tahu gitu. Biar kita punya batasan gitu. Walaupun kadang tak terbatas kuasamu Tuhan ya. Oh, Oh, betul. Begitulah. Itu mungkin sanggahan yang pertama ya. Oh. Aku nggak tahu sih ada sanggahan Banyak apa nih. lagi. Poin pertama nih, poin kedua. ingat doh. Ya tuh. Enggak, Takut itu loh. aja. Itu aja sementara. Mungkin ada lagi ya, mau ditanya. Berarti itu dari sisi Aldo yang kemarin cerita ya. Yap. Berarti dirimu menanggapi seperti itu. Berarti selama ngejalanin hubungan ini udah 5 tahun ya kan? Iya, kurang lebih. Iya, iya. Lu saya sini yuk. 1 tahun lagi ya. Apa yang bisa tuh? 5 tahun. Bikin rumah, Semoga bikin terus mobil. berjalan ya. Amin. Tapi ada loh kayak yang kayak buat aku kenapa bisa baper yang awalnya memang temenan aja gitu. Mhm. Karena kayak pas itu kan aku lagi masa berduka ya. Nenekku Oh, meninggal. Iya. Iya, kan 7 hari tuh kan. Mhm. 7 hari kalian datang, tapi yang paling sering datang itu dari 7 hari, 6 hari Aldo selalu ada gitu. Kayak aku kayak merasa anak ini kenapa ya? Di situ kalian ya ini gak sih? Kayak menjalin. Enggak. Ya. Di situ belum ada kayak Belum ada perasaan-perasaan intensi. belum ada. Nggak maksudnya apa kayak intensitas chat atau ngobrol. Kalau ngobrol ada, kita ngobrolin teman-teman kita gitu. Tapi bukan kayak yang menuju romansa romantis gitu. Karena kan kita satu circle ya. Kayak yang ngobrol-ngobrol santai Iya, aja. Main basket itu. Iya, karena kayak apa? Yang basket itu. Iya, yang basket. Karena kayak dulu juga aku chat Alkana juga sering dulu gitu. Semua aku chat. Karena kayak tujuan aku kan nggak ke sana gitu. Jadi aku hanya kayak menjadi ibu gitu bagi orang-orang. Ya betul. Berarti itu betul yang kayak Aldo bilang kemarin. Cynthia ngelakuin itu ke semua orang. Betul. Sangat betul. Bukan cuma dia kok. Oh nggak spesial lu. Oh. Tapi sekarang kan spesial. Iya. Betul. 5 tahun spesial. Iyalah. Kan cewek itu merasa makin lama makin spesial gitu. Allah dan ini juga sama aja nyok. Lanjut. Ayo. Berarti selama kalian menjalanin ya banyaklah proses yang udah dilewatin lah ya kan. Banyak. Jatuh bangunnya. Bangun gak tuh? Ya jatuh Ya, bangun aku. Dari cerita mereka kan seperti itu. Banyak jatuh bangunnya. Betul sih. Nah ini kan kemarin kan dari yang Aldo itu kayak dia mendalami gimana dia melakukan proses untuk perbaikannya gitu. Nah dari dirimu nih, kayak apakah ada guncangan-guncangan mental, Oh psikologis? Iya paling kan pacaran sama ini ya orang yang gak pernah pacaran. iya. Iya. Pertama kali tuh. Sangat pertama nih. Si Aldo ya kan. Iya. Gimana? Maksudnya kayak pengalaman pertama aku juga sih pacaran sama orang yang kayak gini. Maksudnya kayak yang pertama pacaran gitu. Kayak cukup harus dibimbing ya. Karena dia kayak shock. ya cukup shock. Kan biasanya orang cowok itu lebih tahu aku harus diapain gitu, di treatnya gimana. Tapi kayak ini kayak mungkin karena baru pertama juga Aldo, jadi aku harus lebih kasih tahu, lebih komunikasikan gitu. Jadi kayak kadang kayak ada masa-masanya di mana kayak gondok ya gitu, kayak ini dari kasih tahu tapi kayak kok diulang lagi gitu. Kadang adalah kesel-keselnya gitu. Ya sampai sekarang Sampai sekarang tuh Jen. 5 tahun tuh sampai sekarang dia masih kayak gitu. cukup berkembang lah dia ya. Dari 1 sampai 10. 7 lumayan loh. Oh Kayak ulang berarti 5 yo. Oh nggak lu emang KM 75 kan? 7 75 ya. Nggak lu KM gue dong. Sorry lah. Gak apa-apa, dia kan masih berusaha juga. Kan ada usahanya. Iya sih. Ingin Apa jual sembako? Iya jual sembako. Jual apalah semua. Kok aku tegang? Ada Jen. Salah. Apa ini Amena nih nggak ada. Oke. Kita lagi cool kan? Cool. Oh ini cool. Habis ini ada foto ya. Jangan lupa saling mendoakan. Iya saling mendoakan jangan lupa. Jadi pas udah mendoakan Aduh. pasangan yang baru itu. Belum Belum ada 1 bulan. Gak ada sur. Aman. Lanjut Sur. Nah, guncangan-guncangan mental
Guncangan mental ya. Guncangan mental sama Aldo. Iya, selama ngejalanin hubungan kayak dirimu kayak kan kayak tadi yang dirimu bilang nih, kok Aldo ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Oh. Meskipun kayak udah dikasih tahu kayak dirimu Mungkin stres gitu. tapi mungkin karena dia juga nggak terbiasa melakukan itu. Maksudnya kayak orang baru pertama kali pacaran gimana sih, kayak mungkin kagok untuk membagi rasa kasih sayang gitu. Mungkin kayaknya lebih ini gak sih? Kayak bingung ini harus ngapain. Iya, harus ngapain. Ya kan? Karena kayak belum ada pengalaman juga kan. Belum ada kayak perbandingan hubungan dia yang lalu gitu. Iya. Belum ada, ya begitulah. Dia belum bisa belajar dari kesalahan Iya. ya kan? Dan ini kan first startnya dia. Jadi sulit lah kalau aku menyalah-nyalahkan dia kayak kau nih gak pandai ini gitu. Malah kan aku harus membimbing ya. Maksudnya bukan membimbing gimana, maksudnya kasih tahu. Makanya kayak kami seringnya miskom sih kadang. Iya sih. Kelihatan sih. Sering terjadi. Sering banget miskom. Kadang kayak aku tipe anak yang mungkin udah dikasih tahu kayak pengen dimengertiin gitu loh. Kelihatan sih. Ono salah satu orang yang pengen ngertiin apa Ono ngomong. Tapi yang Ono tuh gak tahu gitu. Ini peka. Mungkin lah ya, mungkin karena kepribadiannya memang begitu. Kan kita gak bisa salahin juga. Mungkin kayak dia punya isu juga di keluarganya. Kan kita gak tahu kenapa pribadinya bisa seperti itu. Nah si Ana mungkin ya balik lagi dia mungkin belum belajar lah. Maksudnya belum bisa ngerti mana ya urus. Ini lagi mana, aku gak tahu nih harus ngapain. Iya, harus bertindak seperti Iya. apa. Karena baru ya. Iya. Apalagi yang dalam situasi kondisi lagi ada masalah nih. Dan sedangkan dirimu yang susah respon chat. Oh iya, aku tuh tipe, maaf ya. Parah cuy. Maaf ya guys, memang susah sih. Aku kayak bukan tipe yang chat-chat banget, tapi aku itu lebih suka kayak ketemu ngobrol gitu loh. Kayak aku bisa lihat mimik wajah dia, perasaan dia lebih bisa terbaca menurutku. Jadi aku lebih suka kalau ada masalah itu selesaikan secara langsung. Tapi jangan pas hari itu saat aku lagi kesal juga. Karena aku takut menyakiti orang itu. Jadi kasih tahu tuh waktu lah ya buat. Jeda waktu. Betul. Tenangin diri. Iya, karena kan kalau mau baik-baik aja kita harus saling menenangkan diri juga. Betul. Gitu. Begitulah. I see. Mirip Aldo, I see. Kabarnya kemarin ini ya. Aduh. Kesetrum. Kabarnya kemarin habis dari psikolog. Oh, kesana nih. Langsung nih. Langsung banget nih. Gak ada blinking, gak apa-apa. Ini langsung ya. Duta blinking Indonesia. Mantap. Makasih loh, Sur. Iya, jadi apa yang didapat di sana? Setelah Banyak sih teori yang sangat puitis. bukan puitis. Dia teorinya sangat dapat gitu loh untuk kita jalanin di kehidupan kita gitu. Gimana ya? Realita. Sangat sesuai dengan realita gitu. Awalnya kan aku gak pengen juga ke psikolog. Karena aku merasa kayak aku masih bisa handle, aku tahu lah kayak ternyata makin kesini kok aku nggak bisa atur perasaanku gitu. Maka dari itu kayak aku beraniin diri pergi ke psikolog walaupun masih ditemenin ya pada saat itu. Masuk pun ditemenin gitu sama Aldo. Jadi kayak sebenarnya kan aku yang mau dikonseling gitu. Tapi kok ada Aldo, tapi itu atas dasar kemauan aku karena boleh ya? boleh. Itu Itu atas persetujuan pasien juga. Karena aku kayak takut kan. Tahu gak aku takut apa? Takut tiba-tiba dihipnotis gitu. Kayak tiba-tiba aku gak sadarkan diri gitu kan. Terus kayak mereka-mereka yang iya, kita dibikin tidur iya, terus aku kita cerita. ini kebablasan nanti. punya ya, sumpah. Settingan itu coy. Aku takutnya kayak itu makanya aku kayak di otak aku kayak gitu. Jadi kayak aku ajak Aldo masuk gitu. Tapi dari saran-saran advice dari dokter itu sangat luar biasa sih. Kayak banyak PR juga yang dikasih gitu. Sesuai dengan realita kehidupan ini. Cara aku mengatur emosi gitu. Soalnya dikasih tahu sih aku ini kenapa. Aku ini tipe orang yang sangat suka belanja ya. Seperti kalian tahu. Iya, betul. Impulsif. Sangat-sangat. Nah itu kenapa terjadi karena aku tidak bisa
mengelola emosi, sedih, marah. Kalau aku lagi sedih marah aku nggak mengiyakan itu gitu. Kayak aku malah denial gitu ya. denial, tapi kayak dengan cara aku belanja. Jatuhnya pelampiasan gak sih? Iya benar. Kata psikolog juga begitu. Itu pelampiasan. Tapi selama ini aku melakukan itu kan pelampiasan. Sebenarnya pelampiasan itu normal dilakukan. Tapi selama ini memang sih too much. Tapi kayak setelah kita melampiaskan itu, kita harus cari cara bagaimana solusi. Dari situ. Sebenarnya pelampiasan itu kayak sekedar angin lewat aja. Iya, karena kan kita merasa kayak mungkin kita lagi di situasi nggak nyaman, jadi kita mencari cara. Butuh objek nggak sih? Iya, butuh objek. Perasaan. Iya. Makanya dari situ kata psikolog memang hal normal, tapi harus ada penyelesaian solusinya, benar gitu. Ini malah pelampiasannya pembebasan ya. Iya, belanja nggak ada solusi, jadinya kayak kok numpuk, kok banyak gitu. Begitulah dari dokter. Jadi aku kayak lebih tahu loh, aku ternyata nggak sestres itu. Ternyata aku hanya tidak bisa menerima emosi-emosi yang ada di hidupku gitu. Bagus sih, sebenarnya jangan takut sih untuk ke psikolog. Jangan menganggap kalau kita gila gitu kalau ke psikolog. Karena belum tentu. Kan kita pengen discover juga kita ini kenapa kesehatan gitu. mental kita gimana. Iya, itu hal yang normal kok. Mungkin selama ini di Indonesia atau di mana gitu menganggap kayak psikolog udah pasti gila gitu kan. Banyak karena nggak tahu. Ini anggap gitu. ini nggak sih tabu aneh. Karena menurut aku emang masih belum banyak orang yang sadar itu loh, peduli sama kesehatan mental. Jadi itu dianggap kayak aneh lu. Soalnya nggak banyak yang ngelakuin kan. Betul. Karena kan kayak kita ngejalanin sehari-hari nih, tapi kita secara sadar nggak sadar tiba-tiba kita ke psikolog, ternyata psikolog bilang kalau diri kita tuh ada masalah mental, tapi kita nggak sadar. Betul. Tapi kan kadang kita banyak juga orang Indonesia kan kayak self diagnos gitu kan dirinya kayak aku fine aja. Aku bipolar gitu. Padahal aku anxiety, tapi kayak padahal dia normal gitu. Dia emang lihat dia mau validasi dari sosial media. Iya, dari postingan orang. Kayaknya gitu. Gini nih. Ini mau hal ini mau kalian bipolar. Terus dia mau validasi dirinya sendiri kan. Aku gini deh. Sebenarnya kan itu perasaan yang universal, tapi kayak di kotak-kotakan gitu. Kayak di hiperbolakan. Iya, jadinya kayak suka merasa diriku ternyata sama ini aku bipolar. Padahal kan enggak. Padahal kan kita butuh dokter untuk memvalidasi itu. Bukan ini menurut aku sosial media itu bukan patokan sih. Betul. Standar-standar TikTok tuh. Betul. Jangan ya dek ya. Hal yang normal. Psikolog tapi punya uang gak? Tapi aku cukup kaget sih. Harganya nggak semahal yang kukira gitu loh. Kayak sekali konsultasi bisa 320, itu cukup affordable. Makanya pinjam ya? Aku kemarin yang pertama itu hampir 2 jam. Wow. Karena kayak memang aku curahkan semuanya pada hari itu. Jadi kayak lega. Jadinya kita tahu dari sisi expertnya gimana kan. Dari sisi manusia, kalau sisi Tuhan kan lain lagi. Iya, beda dokter. Kalian tuh gak usah masukin ke judi online blog. Banyak psikolog aja. Betul. Ada duit judi. Goblok. Judi juga bisa jadi masalah loh. Mana tahu kalian judi karena kalian melampiaskan. Iya. Kan nggak tahu. Iya sih. Emang ini kecanduan ya. Iya, adik kan nggak bisa diselesaikan loh itu sebenarnya. Orang judi kau. Aku skater Jor. Siapa Jor? Sur. Jun. Lanjut. Junanto. Juni ya? Jun tak. Gak ikutan. Nanti Pak Tomer komen kan. Kenapa manggil-manggil? habis kok. Preman tuh. Kenapa manggil-manggil? Mana aja itu? Apalagi nih? Enggak lah. Ini yang dimainin coba. Masuk suaranya. Iya. Ini juga ini Tadi aku main ini. Masuk ke situ. Sorry. Oh ini gak main set yuk. Iya, agak terganggu jadinya. Kan kita nggak. Begitulah. Tanganku nggak bisa diam kalau lagi cerita. Ini mainan lah. Ini barbel itu barbel. Main sulap apa ya? Yun, tolong Yun. Main sulap. Apalagi nih yang mau dibahas? Langsung.
Ini ada cut-cutnya ya? Nggak ada? Nggak ada coy. Nggak ada sih. Nggak pernah Yang cut ya edit kalian? cuma jadi tidak pernah meng-cut. Aku masuk filenya langsung nah. Langsung Kecuali ada problem sedikit lah. Ya, kalau ada problem tuh tidak cut. problem Iya. apa? Misal kameranya overheat atau soundnya tiba-tiba Putus. putus. Emang bisa putus? Bisa. Bisa. Hubungannya bisa putus. Betul. Apalagi sound nggak jelas ini kan. Oh, Nggak tahu. Nggak ikutan. Sound nggak jelas. Mahal nih. nggak maksudnya laptopnya laptopnya murah. Tolong ya. Nggak lah. Masih bisa dipakainya Masih itu. Mending lah ada laptop ya. Iya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Aku masih bisa pakai laptop ini buat kerja ya. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, apa tuh? Tadi kan hubungan nih. Gimana dengan bisnismu yang sedang dijalani saat ini? Bisnis Agak berkorelasi gitu ya. Nah, ini ada hubungan. Ini bisnis yang jalan. sangat Sangat- ini ya, sangat klop ya. Sangat korelasi. Apa nih? Tema kita kan, bukan tema sih. Emang ini pernah ada tema? Apa Kayaknya nggak pernah namanya? ada tema deh kalian. Kalimat culture kita kan obrolan yang kemana-mana. Oh, iya. Ini kalimat yang sebelumnya nggak usah deh. Iya. Kan ini kita ngomongin hubungan. Terus gimana bisnismu? Agak jauh. Agak jauh. Oh ya ini nih kalau sekolahnya Nggak apa-apa. sampai depan doang kayak gini nih. Mungkin bisa aku ceritakan lah ya. Kayak dari awal aku nggak kerja, Iya sih. Berhenti kerja. berhenti untuk kerja. Kalau ini sudah nyaman bro. Berani nih bro. Iya berani. Karena Aldo bilang kan, aku citato. Apa tuh? Life is never flat. Asik. Betul. Sponsor lo ya kita tuh. Emang ada sponsor? Ini aja. Siapa tahu? Tolonglah. Yang nonton Citato. cuma 5. Kok 5? Berapa? Banyak di YouTube bro. Nah, tahu nggak? 5.000 jiwa. Amin lah ya. Kita pecahkan roti dulu ya. 5.000 jiwa kan. Anggurnya mana? Ikan. Ini sama roti. Ikan sama roti. Aduh. Kamu aliran mana Surya? Oh ini ya. Saksi. Aku karismatik. Astagfirullah. Astaga. Ini ngomongin apa Ju? Bisnis. Oh bisnis. Bisnis. Tiba-tiba bisnis aku. Iya men. Kenapa ya? Jadi sepertinya kayak aku berhenti kerja itu hal yang sangat berat sih di hidupku. Jalan. Berat apa tuh? Berapa kilo dia? 25 kilo berasa. Ini mau yang nggak jauhin. Lanjut ngomong aja. Iya. Kayak gitu kulturnya. Iya. Oke siap. Kita skip dia. Kami kadang nggak menanggapi. Oh gitu ya. Iya. Aku kan orangnya baik. Jangan terlalu baikin. Nanti ini mau hatin orang. Hop. Wop. Nggak tahu. Nggak mau dengar. Karena nggak pernah mendengarkan itu. Oh iya sih betul. Terlalu sering dengar maksudnya ya. Aku nggak kerja. Dulu aku kerja kantoran. Terus aku tiba-tiba jual kue. Sangat kayak wow, sangat berani ya. Berani banget sih. Tapi aku mungkin mau cerita kenapa aku berani memutuskan itu. Kenapa tuh? Tiba-tiba, si paling tiba-tiba. Jadi kayak kenapa aku berani? Pertama, aku udah gak kerja lagi karena aku merasa aku sudah cukup tidak berkembang ya di kantor itu. Karena aku merasa kayak aku Stuck punya di situ-situ aja. Iya, aku kayak punya isu juga sebelumnya. Jadi aku kayak aku mau inisiatif tapi aku nggak bisa, takut. Kayak aku mau melakukan ini tapi aku takut. Jadi aku di kantor itu aku merasa aku stuck. Ketakutan lah ya. Iya, aku kebanyakan ketakutan gitu karena mungkin trauma sebelumnya gitu. Jadi kayak apa yang kulakukan jadinya nggak kulakukan gitu. Harusnya aku kerjain jadi aku nggak kerjain karena aku takut gitu. Karena kayak aku juga ada konsultasi sama psikolog balik lagi. Kenapa aku sering takut-takut gitu. Karena mungkin selama ini aku seringnya kayak aku takut karena aku sudah menganggap ketakutanku ini sebagai fakta. Kayak misalnya aku mau melakukan apa ya. Misalnya aku mau buka usaha tapi aku takut. Jadi aku gak menjalankan itu. Karena aku belum lakuin. Iya. Kenapa aku takut? Karena aku takut gak berhasil. Nah yang tidak berhasil ini aku selalu menganggap tidak berhasil ini sudah menjadi fakta 100% gitu. Iya. Jadi kayak padahal belum jalanin iya, ya. padahal kan fakta itu kan Kita nggak maksudnya tahu. kita nggak tahu masa depan itu akan bagaimana. Tapi aku sering menganggap itu masa depan yang akan terjadi ini sudah menjadi fakta gitu. Jadi kayak asumsi
adalah fakta di otak aku Dalam. sebelum aku kenal psikolog ini. Jadi selama Kebanyakan ini berasumsi nih. iya asumsi tapi selalu ku anggap sebagai fakta. Jadi aku nggak kerjain gitu. Iya. Jadi aku merasa kayak kenapa ya aku nggak berkembang gitu? Kenapa ya aku nggak begini? Kenapa kayak mungkin kayak mental korban juga bisa dari situ ya. Mungkin ya. Makanya kita kayak bagus lah cari psikolog karena kayak solusinya kayak gini loh, kayak dia kasih tahu ternyata aku selama ini cara berpikirnya salah. Terus aku kayak ya udah, aku kayak berusaha memperbaiki, kayak berusaha untuk tidak memikirkan kalau asumsi ini adalah sebuah fakta dengan 100%. Misalnya kayak kalau kita misalnya kalau rumah ini kebakaran, akan kebakaran apa sih? Gimana ya? Rumah ini mau Misalnya udah nyanyi belum? belum. Gimana ya? Tunggu. Tunggu ya. Sama. Jangan sih dulu. Tolong lah. Bantu mikir. Kira-kira apa ya? Sama ya. Nah, gini. Apa tuh? Nih, misalnya kita kalau mau pergi ke hutan. Ini jadi umbarannya. Enggak jadi. Karena itu terlalu di otak aku terlalu berbelit. Nah, kita misalnya contoh, kita ke hutan itu pasti kayak ada binatang buas. Ya. Yang kita nggak ketahui. Mungkin ada harimau, ada apa, beruang kutub, tiba-tiba ada di situ kan kita nggak tahu kan. Ya kita kan nggak tahu kemungkinan itu terjadi atau enggak. Tapi ayam beruang kutub nggak ada. Ayam beruang kutub nggak ada di hutan deh. Kan nggak tahu. Mana tahu dia tersesat. Jauh ya. Dia lewat terowongan bawah tanah gali. Iya, kayak PDD. Oh. Iya. Oh iya, beruang lagi. Lanjut. Terima kasih Beyonce. Oh Beyonce. Kau nggak nonton ya Nggak konspirasi ya? Mau nggak? Ini lagi. Nggak ngikutin ya. Lanjut. Terus kayak misalnya contoh kita lagi lapar nih, kita mau cari makanan ke hutan. Tapi contoh kita lagi hidup di hutan. Kita ini anggapan kita orang hutan. Anggapan kita orang hutan. Anggapan kita orang hutan. Orang hutan deh, orang desa yang hidup di hutan lah ya. Iya boleh. Orang pedalaman. Orang pedalaman. Suku apa? Enggak boleh disebut. Abu. Ya, lanjut. Kayak kita mau cari makanan pasti kita ke alam liar. Tapi kayak kadang kan kita mau bergerak atau enggak aja kayak kita pasti mikir, takut lah nanti ada beruang, ada buaya, ada harimau. Kan kita nggak tahu kan. Tapi kayak kadang aku kayak mikir sampai situ aja. Aku mikir, ada harimau. Ya udah aku nggak jadi pergi. Karena aku sudah memikirkan aku akan diterkam sama harimau. Kan belum tentu aku akan diterkam. Berarti dirimu memikirkan kemungkinan konsekuensinya. Iya, kayak aku sudah memvalidasi kalau itu adalah faktanya gitu. Karena belum jadi fakta. Iya, sebenarnya kan nggak terjadi. Ada asumsi belaka. Kayak masa depan kan kita nggak bisa tahu. Karena siapa? Kata siapa? Tahu bro. Mana masa depan kita bro? Cerah. Amin ya Tuhan. Amin Tuhan. Kita aminkan hal-hal yang baik. Cerah masa depanku. Masa depan kalian cerah juga kan? Amin. Iya cerah. Aku sih nggak berani ini ya. Menjamin. Tapi amin lah ya. Amin. Kita harus. Kan iman. Kita harus beriman. Jangan lupa. Iman. Yang namanya iman. Iman. Hai. Iman. Ya kayak gitu. Aku seringnya menganggap itu sebagai fakta. Makanya aku sebelum aku pergi kayak aku sebelum beranjak itu aku sudah kayak mikirin banyak hal ya. Jadi aku nggak bergerak. Udah planning. Jadi ya aku nggak bergerak. Makanya kayak kadang manusia overthinking juga kayak gitu. Nah, kan berangkat dari itu kan. Terus mana? Ini untuk buat usaha. Kok? Oh iya ya, kok tiba-tiba ke sekolah? Masalahnya nih kayak kan yang ini. Awalnya nggak inisiatif. Iya, semacam. Ya, terus lanjut ke sana, lupa timelinenya, sorry. Terus kayak aku nggak berkembang. Terus aku kayak merasa kayak nggak bisa lah ada di posisi yang sedang kujalani pada saat itu, karena aku merasa tidak layak juga. Kayak aku berkecil hati karena kayak ada orang ternyata di kantornya yang lebih oke gitu, yang bisa menggantikan posisiku. Tapi nggak diingat-ingat gitu kan. Tapi bukan itu, tapi memang dia harusnya di situ selalu karena bosku ingin dia di situ selalu. Karena mungkin bosku ingin kayak bukannya rasis, tapi dia lebih mempercayai orang
ras yang sama gitu untuk bekerja di atas gitu. Emang bosku gitu. Kan kita nggak bisa salahin juga kan. iya. Jadi kayak aku mikir, oh ya udah. Aku kayak mungkin di hatiku juga ada kayak merasa kayak, ih dia lebih jago gitu. Minder Kayak lah. minder, Iya. bener. Kayak merasa minder, insecure. Jadi aku kayak kepikiran terus. Overthinking. Jadi aku sama bos jadi nggak sedekat itu lagi. Terus kayak lingkungannya juga mulai toksik. Orang-orang di kantor kayak bertambah, tapi kayak kok mulutnya omongannya juga bertambah gitu, kayak gitu. Gosip gitu ya. Iya, kan nggak baik kan lingkungan yang kayak gitu. Padahal sebelum ada yang mereka kayak peace, aman tanpa gosip gitu. Tapi setelah ada mereka kayak wow, amazing. Wow. Nambah dosa setiap harinya gitu. Oh, maksimal analisin dia. Nggak ulangi lagi. Woi, Namanya itu, nama kantornya itu Woi. Oh, nggak boleh kayak gitu. Pip. Bosku itu bos yang sangat baik. baik alih sama bosnya. Mau laku di sana. Baik banget. cuak. Tapi memang baik sih. Tapi mungkin ada masalah internal juga antara aku, bosku juga, yang aku dan kantorku juga yang aku lakukan itu kesalahanku sih. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu. Tapi kayak berusaha untuk tidak menyalahkan di situ ya. Tidak menyalahkan itu karena purely kesalahanku juga. Karena kayak ya udah ini harus terjadi gitu. Terus ya udah aku berhenti, terus cukup sedih sih sebulan pertama. Menganggur, tapi kan tetap jalan bisnis langsung bisnis. Tapi kayak gimana ya? Kaget karena 7 tahun aku kerja gitu. Dengan penghasilan tetap. Iya, aman gitu. Kerjaannya yang udah tersusun. Iya. Hari ini harus segini. Iya, Bangun tidur siap-siap langsung mau kemana gitu. Kayak sudah kayak sangat tiap hari daily banget gitu, kayak udah terbiasa banget selama 7 tahun, tiba-tiba kayak nggak kerja, kayak shock. Ini di rumah aja. Terus aku mikirnya itu kayak aku lihat orang kan, lihat sosial media, balik lagi kayak kita kan punya sosial media Instagram kan. Terus aku lihat, iya orang pergi kerja gitu. Kok orang kerja enak banget, kayak aku langsung kayak ada lagi perasaan kayak iri, pengen gitu. Jadi aku merasa kadang aku jadi nggak berguna gitu. Jadi berkecil hati lagi kayak orang kerja, aku di rumah. Gitu. Kangen ini ya, ling-ling ya. Link apa? Mobil. Oh ya, Wuling. Ling-ling. Tapi memori kita kan banyak di situ juga. Dan itu juga mobil berkat tuh. Maksudnya bisa memberkati orang lain. Sangat bersyukur pernah punya ling-ling di hidupku. Tapi kayak apa ya aku mau bilang? Apa ya? Enak. Tulis di kolom komen. Selalu gitu ya. Tapi kayak dari situ, dari apa yang terjadi di hidupku, kayak kan kadang-kadang aku bisa aja kan, manusia itu ada tendensi untuk menyalahkan Tuhan atas apa keadaan yang Tadi kamera kita kehabisan baterai, jadi kami ganti baterai dulu guys. Oke lanjut, Mbak Cynthia, tadi kita sampai mana ya? sampai aku insecure kan. Ya gak sih? Aku lupa sih. Sama yuk. Nggak lupa. Aku juga lupa. Tadi katanya ingat, Tadi ingat, tiba-tiba lupa. cuma ingat Aldo ya. Tuhan Yesus. Ingat Tuhan, yuk. Ingat Nggak boleh ibadah, kayak ingat gitu. saat teduh. Ingat baca Alkitab. Kurang-kurangi yang namanya main judi slot itu Sur. Emang Kok sering judi main slot? judi? Pakai ayat nih ya. Wah, Ngarang ini. koet, aku gak tahu. Monyet. Maafkan aku. Katanya dia mau kaya dari judi dia kemarin. Parah banget sumpah yuk. Sudah anak-anakku. Enggak lah, canda yang kayak. Ya ini buat isu yuk, sumpah. Mike ini bahaya ya. Terlalu sensitif kayak hati. Yep. Ya enggak sih? Lanjut. Aku sampai mana ya? Sumpah aku lupa. Ya juga aku juga lupa. Tadi Yuk. sampai lingkungan kantor yang insecure. Enggak. Enggak gak sih? Udah lewat gak sih? Ya itu baru lewat-lewat dikit. Ya udah dari situ aja lah ya. Oh. Enggak. Apa? Yang kalian tadi kan bilang aku mau bilang apa, terus kalian bilang sama kamera. Kira-kira aku mau ngomong apa itu kan? Iya apa ya? Tiba-tiba cut. Apa ya? Itulah yang kita membahaskan Gin. Oh. Sumpah. Kesetrum.
Mic ini agak berbahaya ya. Lama-lama bibir kita kayak Kylie Jenner nanti. Tebal. Kayak aku tahu. Sorry ya guys. Otak Dori. Nggak sulit terus sama mereka. Lanjut. Kan aku seringnya merasa bersalah. Iya, apa Jen? Oke. Lanjut. Kayak aku insecure, terus kayak merasa tidak berguna gitu. Karena 7 tahun aku bekerja. Udah kan sampai situ tadi. Ya udah. Tapi kayak aku ingat ya, kita. apa tuh? Ya. Itu dia guys. Makasih kalian udah bantu ngingetin ya. Aku udah tahu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kayak aku bisa menyalahkan Tuhan atas segala situasi yang sedang ku alami kan. Karena kayak manusia kan sering tiba-tiba kecewa sama Tuhan, padahal kan perbuatan manusia itu sendiri. Tapi kayak puji Tuhan, aku kayak nggak merasa Tuhan salah sih di hidupku. Kayak aku tidak menyalahkan Tuhan kayak sampai meninggalkan Tuhan gitu. Apalagi memilih untuk tidak pergi gereja di hari Minggu. Karena aku merasa kayak napas kehidupan dari Tuhan aja udah makasih banget nih. Kita mau salahin Tuhan lagi atas keadaan yang kita buat gitu. Kayak gak pantas aja kayak. Gue rasa tidak pantas kalau kita masih berani menyalahkan Tuhan. Atas kesalahan kita sendiri ya. Betul, atas situasi yang sedang terjadi gitu. Mungkin kayak apa yang kulakukan kayak mungkin banyak isu di belakang itu, maka dari itu hal itu terjadi gitu kan. Tapi kayak aku juga merasa aku tidak berhak menyalahkan apa yang terjadi itu atas yang kemarin isunya itu. Ngerti gak sih? Udah nyampe mulut nyoy. Belum. Aduh, apa ya? Ada yang ngerti gak? Komen dong. Janganlah. Ini. Intinya gini, kayak segala hal terjadi pasti ada pemicunya. Kayak aku gak bisa salahin pemicunya itu loh atas perbuatan yang aku buat gitu. Iya ngerti. Ngerti gak? Mana lah. Jelasin lah. Kan dia kan merasa bersalah. Kayak, tapi kan kesalahannya itu pasti ada pemicunya. Oh, gak bisa salin pemicunya. Iya. Karena kayak apa yang kita lakukan ke depannya itu atas keputusan kita sendiri. Iya, karena kita udah mengambil keputusan itu. Gitu. Misal nih, kayak orang-orang di luar sana. Mau judi online deh. Tahu kan? Nih, pemicunya apa? Pengen dapat duit kan? Kayak ikut-ikutan orang. Mengadakan uang. Dan di situ kayak dia nggak bisa mempersalahkan pemicunya itu juga. Oh gini, bisa memicunya ala lingkungan mungkin lah ya. Iya, bisa jadi gitu juga. Bisa jadi karena trauma lingkungan Yes, atau kayak personal antara orang-orang kantor gitu. Ya aku nggak bisa salahin itu. Tapi intinya pas aku berhenti kerja itu aku berhenti dengan baik-baik kok. Sampai kayak aku di saat terakhir juga aku kayak beraniin diri untuk ketemu bosku langsung gitu, face to face, untuk ngobrol betulan kayak heart to heart, kayak nggak ada yang tutupi. Kalau selama ini aku merasa kayak ngomong di belakang ya. Maksudnya bukan di belakang, kayak aku merasa kayak mungkin kayak aku ada simpan dendam tapi aku nggak tahu gitu. Aku kayak mengakui. Apa disadari yang menyimpan dendam. Iya, terus aku di situ aku kayak mengakui gitu ke dokter pula, ke bosku gitu. Aku sangat terbuka pada hari itu karena aku kayak pengen semua itu clear. Jadi kayak hatiku, sikapku jadinya kayak ke dia itu jadinya kayak nggak ada yang tertahan gitu. Ya, jadinya kayak lepas aja. Jadi yang nggak ada yang ditahan-tahan lagi gitu. Nangis lah di situ. Pada saat itu nangis, tapi sekarang kan udah strong gitu. Kan kita berprogres. Begitu Sur. Ya tiba-tiba buka Kokoming kan. Ya, apa itu namanya tadi? Nama ininya? Hello Kokoming. Hello Kokoming. Promosi. Kenapa Hello Kokoming? Iya, kenapa? Mungkin orang ini kan banyak yang belum tahu ya kan. Karena kayak itu kata-kata dari ponakan sih, dari si Jojo. Dulu dia suka bilang kok good morning itu Kokoming. Jadi bukan kokonya Aming ya. Kokoming itu good morning gitu. Karena kan mereka masih kecil, ngomong juga belum terlalu lancar. Benar. Jadi ya kayak Kokoming dari situ. Terus
aku juga sering bilang kokomeng itu ke Aldo gitu setiap kami bangun pagi gitu. Oh, so sweet. Sweet. Lucu. Mau tidur hati lu ya, pokoknya Iya. ngomongin pacar. Jadi ya intinya kayak aku merasa puji Tuhan sampai sekarang aku tidak menyalahkan Tuhan atas segala hal yang terjadi di hidupku. Iya. Karena kayak dari hal-hal yang sudah terjadi di hidupku sampai sekarang itu bisa aja aku kayak memilih untuk begitu. Tapi kan balik lagi kita bisa memilih untuk tidak. Untungnya aku tak pilih menyerah. Iya, seperti lagu itu. Tapi kayak jangan ya guys. Jangan apa? Jangan menyalah-nyalahkan Tuhan atas segala hal yang terjadi di hidup kita. Betul. Karena kayak mungkin dia pengen kita dapat hal ini, bisa ngerasain hal yang menyedihkan ini, untuk kita bisa menjadikan itu kesaksian. Karena bagiku ya kayak cerita kehidupan gitu kayak apa yang telah kita alami maupun dosa maupun apapun itu kayak kesalahan yang kita pernah alami itu sebagai di otakku itu sebagai kayak contohnya kita sebagai Power Ranger, kita punya kekuatan. Nah itu kekuatan kita kayak kita keluarin kekuatan ulti apa gitulah, ngerti nggak? Misalnya kayak tentang ngantuk apa kita ini? Suaraku terlalu merdu kayak. Lanjut. Misalnya Power Ranger kan punya kayak kekuatan gitu kan. Misalnya kayak mungkin aku di bidang kayak keluarga aku dulu hancur, tapi aku bisa menguatkan di bagian itu gitu. Nah, yang kayak gitu. Kalau sebenarnya kayaknya pulih dari judi online gitu ya. Aku nggak tahu ya. Ini beneran gak sih? Enggak semakin. Nanti kalau beneran mau aku konseling nih. Enggak. Tandanya. Takut sih. Jangan ya. Aku sebagai mama kalian aku takut loh. Oh. Kokoming jualan apa aja? Ada cookies, cheesecake. Dulu bergerak. Dulu Kokoming ini udah ada semenjak pandemi. Tapi kayak mulai beroperasi lagi setelah aku nggak bekerja. Tuh. Jadi kalau mau pesan cheesecake ulang tahun, ada hampers juga. Pas mau Natal. Pokoknya gimana yang kalian udah makan? Wih, suka. Aku suka ini sih. Cookies. Cookies yang mati tuh, Bu. Jangan lupa dipesan. Manyus. Enak tuh, sumpah. Kalau kalian penasaran pesen coba. Murah kan? Murah gak sih? Murah. Ini sekarang namanya di sini. Ya. Ini sudah yang edit ya, Mam. Sekarang di sini. Emang iya Surya edit. Mati kali Pak. Bisa itu nanti. Gitulah. Jadi bagaimana? Surya. Iya, balik lagi ke host gimana? Host. Kok host sangat bekerja keras ya? Iya. Yang topik lah. Pembahasan ini gimana sih ah? Ih. Emang boleh kayak gini? Untungnya. Gimana? Jadi kan. Wih sih. Enggak, tarik nafas dulu Sur. Ada nggak keluh kesah selama berbisnis? Banyak. Apa salah satunya? Iya. Salah satunya. Yang paling inilah yang pernah terjadi dan alam. Paling chaos lah. Paling chaos. Paling chaos itu aku itu tipe orang yang nggak suka minta bantuan ke orang lain kalau aku sedang mengerjakan sesuatu. Kayak aku kalau baking itu aku sendiri, itu semua aku sendiri. Yang buat itu aku sendiri, adonan aku sendiri, semuanya pokoknya aku sendiri, packing aku sendiri. Jadi aku kayak merasa kadang kayak di saat banyak orderan aku sendiri kewalahan gitu. Mau nggak mau kan aku harus minta bantuan. Tapi aku tipe orang yang nggak bisa ngelihat orang kerjain kerjaanku, karena kayak aku merasa mereka nggak bisa ngerjain hal itu seperti aku. Ngerti. Jadi kayak sebenarnya ini menurutku hal yang salah sih untuk berpikir seperti itu. Karena kan manusia kan butuh manusia yang lain. Iya kan. Iya, kita nggak bisa ngerjain semuanya kayak diri kita. Termasuk kayak mungkin pernah ada pembahasan kayak mungkin kayak suatu saat aku punya karyawan, mana tahu. Kan aku kayak bukan tipe orang yang mau nyerahin juga gitu kan. Buka toko, punya ruko, amin. Jadi aku kayak agak was-was nih, apakah aku bisa kayak menyerahkan ini ke karyawanku kelak gitu.
Soalnya kayak aku bukan tipe orang yang gampang percaya pekerjaanku dikerjain orang lain gitu. Tapi itu mungkin ini sih PR buat lu sih. Betul, itu harus PR. percaya sama orang juga. Betul. Masih kepercayaan ke orang. Betul sekali. Makanya dari itu ini harus isu yang ku harus bereskan. Kalau Surya gimana Surya? Gimana Sur? Mana? Aman Sur? Aman. Kayak gini mati topik. Terus? Ya udah. Ya udah. Ya udah diam aja nih. Nggak diem juga sih. Gak diem juga sih. Untungnya. Ini sih, aku sebenarnya penasaran sih. Kenapa kalian para cewek-cewek butuh banget yang namanya validasi? Tapi tergantung lagi sih ke wanitanya. Mungkin kayak Iya mungkin gak semuanya, tapi 80% coy. iya sih. Kayak DNA wanita sudah begitu ya. Iya kan? Kayak udah jelas sudah pasti wanita selalu begitu. Tapi dari pengalamanku sendiri sih karena mungkin aku kayak punya trust issue. Jadinya harus selalu divalidasi gitu loh. Ngerti gak? Ngerti. Kayak gini lah gimana ya. Aldo itu yang orang yang membereskan trust issue-ku. Bisa dibilang kayak dia yang membantuku sembuh gitu. Dokter. Dokter. Tapi itu Cinta. tapi jujur aja kayak prosesnya itu nggak mudah. Iyalah. Bagi Aldo Iya. juga pasti nggak mudah mengatasi itu. Aku sangat kayak Bersyukur dan berterima kasih. Iya. Aku bangga sih kayak punya dia di hidupku gitu. Ang. Ang. Uni ang-angnya mana nih? Terus kayak kan sebelumnya aku menjalani hubungan yang toksik kan selama 4,5 tahun gitu. Iya. Beda agama lagi, nggak boleh ya dek ya, jangan ya. Kayak janganlah coba-coba main sama yang gak Beda seiman. agama. Betul. Ya sama aja susah. Betul. Betul. Dan juga jangan cepat jatuh cinta. Tuh. Apa tuh? Karena kayak menurutku ya, kalau kita gak menjalani itu, maksudnya kayak jangka waktu kita itu gak menikah ke 2 tahun berikutnya gitu, kayaknya jangan deh. Kalau gak sampai seserius itu. Karena kayak misalnya kita pacaran selama 10 tahun itu. Selama 10 tahun nih. Pasti 10 tahun itu banyak hal yang kita lakukan gitu sebagai pasangan. Tidak munafik, hal-hal yang negatif juga pasti terjadi. Masa kita mau bermain-main di situ terus? Gitu. Jadi kayak aku itu baru tersadar sih setelah sejauh ini sama Aldo, kayak banyak sih yang kita pelajari. Dan kita juga sangat menghimbau orang kayak kalau misalnya kalian belum cukup umur untuk menjalani hubungan, jangan dicoba. Karena kayak emang ini sorry ya. Emang batasannya maksudnya kayak ini bilang apa sih? Umur. Batasan umur. Batasan umur emang berapa? batasan umur minimal kalau dia udah nggak kayak yang dibilang Aldo sama sih, kayak minimal dia udah kayak nggak mikirin hubungan itu penting. Kayak udah nggak mencari-cari itu. Tapi dengan catatan PR-nya maksudnya selesai gitu. Ya ini kesalahan kami sih. Kami kayak berjalan sambil mengerjakan PR gitu. Kan nggak bisa sebenarnya. Bisa cuma ya agak berat aja. Agak berat. Kalau mental kalian nggak kuat, jangan coba-coba. Betul. Yang ada malah clash, berantem. Dan juga itu bisa jadi putus loh kalau misalnya nggak kuat. Buat apa kayak nambahin list mantan aja gitu? Emang penting. Luat ini sumpah. Kayak mantan itu untuk apa gitu? Ya kan? Betul. Memang sih mereka membuat kita ada pengalaman, tapi kan pengalaman negatif ya. Mohon maaf. Pengalaman tai. Kayak kok emosi bang? Iya, Cuk. Ceritanya beda soalnya. Tidak mau ikutan. Tapi kayak gitulah. Kalau misalnya tidak dalam jangka waktu dekat kalian mau
serius, jangan main-main di situ sih. Jangan coba-coba. Iya. Kalau emang kalian nggak berani ngomongin tentang pernikahan ya kan. Iya. Betul. Karena kayak hubungan itu pasti ke pernikahan Betul. gitu. Kalau masih berani bilang jalani aja dulu. Itu Tai. Astaga Yang- Tuhan Yesus. yang ngomongin pernikahan hanya bisa gagal ya kan. Iya. Betul. Apalagi yang cuma kita jalanin aja dulu. Itu atas dasar apa ya mereka menjalani itu? Iya. Itu sih yang bisa jadi pertanyaan. Berdasarkan nafsu kah? Berdasarkan apa kah? Kan kita nggak tahu. Betul. Nggak boleh ya dek ya. Kita harus menjadi apa? The right one. Garam dan terang. Ya kan? Generasi godly. Salah semua. Godly generation. Agar Iya. melahirkan Godly generation itu. kita jadi godly parent. Parent untuk melahirkan godly generation. Nah, Mohon maaf. Maaf saya Islam. Jadi kayak balik lagi, aku sama Aldo cukup berdarah-darah untuk menghadapi trust issue itu. Karena kayak gak di alam bawah sadarku, aku jadinya mengekang dia gitu loh. Bukan mengekang, maksudnya aku nggak terang-terangan bilang dirimu nggak boleh dekat sama, maksudnya dirimu nggak boleh ngobrol sama cewek. Langsung aku nggak ngomong kayak gitu, tapi posesif. aku nggak kayak gitu, tapi kayak Tapi caramu ya. Caranya. bener, cara aku kayak jadinya kayak nggak suka, jadinya ngambek gitu, ngerti nggak? Jadi kayak ngambek. karena aku kayak merasa nggak suka aja lihat dia dekat sama ini lawan jenis gitu pada saat aku belum sembuh, kayak aku cemburu kayak tersisu karena kan aku diselingkuhin kan, jadi kayak adanya kayak Damn. aku diselingkuhin, jadi aku kayak aku takut gitu itu akan terjadi lagi, padahal kan pemicunya itu kan. iya. Apalagi kayak padahal kan Aldo ya Aldo, bukan mantanku. Iya, gitu. Harusnya kayak begitu, tapi ada satu sih kata-kata yang membuat aku berubah drastis. Apa tuh? Dari Aldo. Kayak dia bilang kan, aku pernah nanya gini, kok kamu nggak pernah cemburu sih? Aku kayak dekat sama cowok gitu. Aku kan anaknya physical touch ya, love language-nya. Sangat physical touch. Jadi aku kayak ke semua kayak pasti ada sentuhan gitu kan. Ke lawan jenis juga. Apalagi ketawa mukul ya. Aku nggak sepukul Beda, itu. beda. Aku nggak Beda. pukul. Ada. Hey. Lebih orang maki-maki ya. Agak kaget ya. Siapa itu? Jadi kayak aku itu tipe yang kayak gitu. Kadang kayak nggak sengaja kayak gini. Contohnya kayak memang kayak gitu cara aku kayak menguatkan orang. Jadi aku nanya, emang dirimu nggak cemburu, nggak marah, nggak mau posesifin aku gitu. Tapi satu kata ini sangat mengubah dunia aku pada saat itu. Satu kalimat dia bilang, karena aku percaya samamu. In. Boleh. Dia cuma Agak rasisme ya sama kata-kata itu ya. enggak, dia cuma bilang sama aku itu, tapi itu sangat menyembuhkan aku gitu pada saat itu. Karena kayak dia sepercaya ini sama aku gitu. Sehingga kayak apa nih El? Callback. Agak dijasung gitu loh. Aku kayaknya sama kamu. Callback. Oh. Ya. Kayaknya aku pernah ngomong gitu deh. Tapi lupa. Orangnya lupa gitu. Kayaknya orangnya kepalanya bentul. Oh terus ya kayak itu. Cara Aldo menyembuhkan aku dengan kata-kata itu. Jadi aku kayak menyadari itu sendiri. Karena kayak kalau kita mau sembuh, kita harus sadari dulu gak sih apa yang mau kita sembuhkan itu. Betul. Sadar diri. Iya, makanya dari kesadaran itu aku lihat dia udah dekat. Maksudnya bukan dekat sih, maksudnya komunikasi sama cewek lawan jenis pun aku sudah nggak apa-apa gitu. Karena percaya lah ya. Iya, karena balik lagi percaya. Percaya sih. Percaya banget Yoy. Ya harus percaya. Kayak Ali pun. Sakit ya El? Tapi jangan terlalu gampang percaya sama orang ya. Lah, itu pasanganmu. Masa enggak? Ya. Iya. Kalau pasangan ya kita percaya. Tapi kalau untuk orang lain ya percaya banget. Percaya loh. orang yang kita nggak kenal kita percaya langsung. Ya itu bodoh. Iya makanya jangan gampang percaya sama orang. Betul. Ya begitu. Kalian doakan aja lah kami baik-baik ya. Pastilah. Pastilah.
Kami enggak gini. Dia nikah kan, cepat lah. Cepet. Amat kami. Kok sampai situ? Iya kan, lapor. Udah nunggu undangan. Iya. Nunggulah kalian. Tunggu. Tenang ya. Tenang kawan-kawan. Tapi kayak ada satu hal yang buat aku yakin gitu. Kayak Aldo is the one gitu. Kan pasti kita kayak cari tahu kenapa, faktor apa yang membuat he is the one gitu. Menarik. Atau she is the one gitu. Apa tuh? Kalau dari aku sih pribadinya kayak pribadi dari diriku, mungkin karena kami udah punya kontak batin secara tidak sadar. Kayak nggak tahu sih, maksudnya kayak setiap aku struggle apa dia selalu ada, tapi tanpa Nyambung. aku infoin itu, ya nyambung. Langsung terkonek gitu. Ada Maksudnya kayak- punya indera ke-16 gitu ya. Ini deh contohnya, kayak ada cerita di mana saat aku kayak lagi Oh iya ini. ini nih yang sering ku ceritakan kepada kalian, kayak aku pada saat itu sangat down. Aku sedang berantem dengan orang rumahku. Betulan aku sangat down sampai aku rasanya ingin mengakhiri hidup ini gitu. Ya kemarin belum tahu mau ke Barelang ya sebenarnya. Iya. Lain itu cerita lain. Ini sih aku kayak ya udah berantem terus aku pengen mengakhiri hidupku. Sangat nggak receh sih sebenarnya, sangat besar sih masalahnya. Tapi tahu nggak Tuhan suruh aku kemana? Malah Tuhan suruh aku lari ke Menara Doa Kota yang di Kings. Oh jogging. Enggak. Apa nih? Naik Gojek sambil nangis di Gojek, kayak aku merasakan kecewaan itu. Gojeknya nanyain nggak? Enggak. Karena aku tutup helmku. Aku malu lah. Iyalah. Kayak masa gitu di depan Gojek. Terus pada saat itu kayak aku bilang sama Aldo, udah aku capek kali. Aku capek banget sih. Kayak nggak sanggup lagi sih aku hidup. Soalnya kayak orang yang sangat kusayangi kayak nggak sejahat itu sih. Maksudnya kayak jahat tapi kayak ya udah, kayak aku sangat merasa tersakiti pada saat itu. Jadi aku memutuskan untuk ke Kings Tower. Kayak soalnya aku mikir di Kings Tower itu kayak tinggi nih, boleh nih kalau lompat gitu. Terus aku mikir lagi, daripada aku lompat, aku PPW dulu lah sendiri, baca Alkitab gitu. Bertobat dulu. Ya, bersihkan diri dulu, matikan HP. Nah, di situ Aldo panik. Sangat panik. Sampai kayak dia bertanya-tanya, anak ini kemana lah. Disclaimer, sebelumnya kami nggak pernah kesana. Dia juga nggak tahu. Dia tahu atau enggak ya? Aku lupa sih ceritanya. Tapi kayak sangat jarang sih kami kesana. Nggak pernah tuh, jarang gitu. Terus aku di sana, terus dia punya kayak dibisikin, bukan insting, tapi dia bilang kemarin baru tanya lagi, dia bilang dia beneran kayak dikasih tahu sama Tuhan gitu, kalau anak ini di sini gitu posisinya, kayak sangat wow nggak sih, kayak kok bisa tiba-tiba dia datang. Kayak di Menara Doa itu aku sedang nangis sejadi-jadinya gitu, sangat pokoknya nangis banget lah. Aku kayak tiba-tiba ada yang buka pintu, cekrek, malu aku. Siapa nih? Tiba-tiba Aldo, kayak wow. Kayak gak disangka-sangka gitu. Aku sebelumnya nggak ada chat dia, aku kesana gitu. Kesana kan. Kayak wow aja gitu, kayak kok dia bisa. Oh iya. Isi doanya. Isi doa apa? Yang dirimu. Emang nangis kan? Hah? Aku lagi nangis. Emang nangis. Aku cuma nangis aja. Tuhan, kalau misalkan dia orangnya. Iya, tapi selagi aku nangis gitu, tapi kayak ada nggak sih kayak harapan gitu, kayak pasangan akan nyusulin. Berandai-andai. Iya, berekspektasi lah. Tapi di situ aku ada mikir, sempat aku terpikir kayak Tuhan, kayak emang dia bakal tahu gitu aku di mana. Tapi kayak kalau misalnya mustahil lah ya. Iya, mustahil banget dia bisa tahu. Serius, mustahil banget dia bisa tahu aku di situ. Kayak aku bilang dalam hatiku secara tidak sengaja di saat aku sedang bersedih itu, kayak misalnya kalau Aldo tahu aku di sini, adalah Tuhan. Kayaknya memang Tuhan kirimkan dia sih, gitu, untuk aku gitu. Nah dari situ kayak aku mulai, dia nih kayaknya. Maaf ya guys. Katanya 10 jam lagi. Nah ini makanya nilai. Apa sih yang lagi happening Live sana? streaming. Beras habis. Enggak bodoh, yang ini yang apa yang Lipe solusinya.
Kasian sih. Dia malu. Kasian. Malu. Yang mana Nyet? Itu Speed. Apa sih namanya? Speed. Instagramnya. Iya ada link Saweria kok. Betulan ya? Betul. Aku kira bercanda. Gak bohong. Ada yang sawer nggak? Nanti aku ngeliatnya ada yang sawer. Enggak, belum ada yang sawer. Ini kali Len. Janganlah pelik-pelik. Ah, Bantulah dikit. harta nggak dibawa mati ya. Bantulah adik kami dulu ini. Tolonglah. Tolonglah. Kami sini nggak minyak. Sikit aja loh. 20.000 jadilah satu orang. Belum lagi kemarin meja hancur. Minyak ya. Asalkan jangan hati yang hancur. Minyak semangat kakak. Cuak. Iya ya. Aku suka yang nyur ya. Masih nyur. Kenapa? Iya sampai kemarin kan. Kenapa? Kenapa dia? Mulainya udah, cuma rasanya belum. Boleh kan? Kan masih memulihkan diri. Ya kan? Ip. Ini mau cerita tapi nggak ini kan? Jangan lah. On cam ya. Off cam. Off cam. On cam. Oh ini udah on. Udah. Personal aja. Ini. Apa nih? Terdiam. Berarti tadi yang sambungan cerita yang tadi berarti Aldo adalah orangnya Iya. Ya, kayak gitu. yang tidak disangka-sangka ya. Iya sangat tidak disangka-sangka. Pengen deh punya kisah romansanya seperti itu. Pengen banget deh. Tapi ada tanda selanjutnya gitu juga. Parahnya itu. Dikasih tanda terus nyoy. Dikasih tanda terus guys. Dia itu Kalian pasti pengen kan punya kisah romansa seperti mereka ini. Kalau tanda kancuran ya. Tahu kalian. jauh-jauh Tuhan. Tapi tanda yang selanjutnya itu yang sangat memvalidasinya itu dia itu adalah pacar pertama yang berani minta izin ke bapakku. Wih, gentle. Iya gentle. Selama ini kan 101 pacarku udah lebih dari agama. Backstreet ya. Backstreet banyak-banyaknya. Bapakku cuma tanya ini siapa. Oh iya aja gitu. Jadi itulah mungkin itu bisa menjadi tanda yang sangat luar biasa ya. Karena kan butuh Restu orang tua. Benar sekali. Tuh. Kalau ngelesnya gimana? Oh, Ya nanya nih WA saya. Kayak tahu. Kayak dia nyahu gitu ya. kayak Gak tahu. Loh. Sempat gak direstuin juga kok hubunganku dulu. Ya kan ini kan. yang Aldo ini. Bukan sebelumnya. Oh yang itu yang tinggi itu ya. Bukan ya? Enggak restuin. Maksudnya dia nggak minta izin tapi kayak keluargaku itu kalau misal masih seras oke aja. Seras gak tuh? Berapa Jen? Iya. Tapi kan udahlah. Payah nak cakap. Payah. Payah betul ya. Jangan ya banyak banyak trust issue. Iya. Kalau kalian masih banyak mending gak usah nih. Karena kalian hanya menyakiti pasangan kalian. Iya, kalian malah mengekang, membanding-bandingkan. Betul. Oh, bisa tahu ya? Perasaan baru pertama El. Nah. Kok Jangan udah ya. pengalaman. Gitulah. Kalau mau di Telaah lebih lagi. tapi kayak kalian punya pengalaman ekstrim gak di hidup kalian gitu? Enggak lah. Ini uulin orang tuh orang ekstrim apa Joy? Oh iya. Maling dia- ayam. Oh iya, El pernah cerita ya. Itu untungnya nggak mati ya. Puji Tuhan El masih di sini. Iya. Ini orang menebarkan apa tuh? Iya sih. Sebenarnya sih, Ami nggak tahu. Ini hatam bapakmu ya. Pernah dipukulin bapak? Wih, Pernah. sampai mati nggak? Hampir kan? Keluarga Chinese. Ayah nggak cuma Chinese deh. Aku juga dipukulin soalnya. Kayaknya itu- orang Jawa tapi juga dipukulin. Kayaknya keluarga yang ada isu trust, maksudnya isu-isu kayak gitu deh. Mungkin mereka juga dapatnya dari orang tua Iya. mereka. Kan Iya. Gak bisa kita salahin. Mungkin kalian ada pengalaman apa dipukulin orang tua zaman dulu. Kalau kalian mau cerita nanti kami ceritain, tulis di kolom komen aja ya. Betul. Karena aku juga sebagai wanita juga masih dipukulin kok sama bapak. Pakai hanger ya, hanger. Lebih parah.
segala hal yang ada di ruangan ini bisa menjadi objek gitu. Sampai diikat masukin dalam gudang gitu. Itu parah sih jatuhnya. Aku cuma dipukulin doang sih. Sampai apa sih gayung itu pecah nih malah. Serem ya. Lupa pecah nih malah. Ini kalau Cynthia kurung masuk gudang, kalau aku dikurung di kamar. Ya. Masih enak lah, bukan gudang. Iya, masih Gak enak lah. tahu. Kalau aku di dalam gudang gak tahu mau ngapain, diikat lagi kayak. Uma Iya. Nikat loh. Iya. ikat tangan kaki. Iya. Saking bandelnya aku zaman dulu. Ya itu anak om bandel loh. Konsekuensi. Bandelnya udah parah. Mungkin kayak karena anak terakhir ya. Karena anak terakhir paling manja terus makin lebih seenaknya gitu kan. Kan nggak tahu. Kalian kan anak pertama, anak kedua. Tidak di posisi yang Abang jadi contoh yo. Oh jadi abangmu ya nih hantamnya. Ini tuh yo tahu apa. selalu sih. Jadi contoh tuh. Kayak bahan percobaan juga kan. Oh jadi ini ya nih ulin dia nih. Kalau ini lagi ini nih. Isu keluarga ini sangat luar biasa ya. Tapi separah-parahnya orang tua mukul kita kan, mereka juga sayang gak sih? Masalahnya bener aku yang mukul. Nenekku yang mukul, omakku yang mukul. Aku juga nggak pernah sih dipukulin nenek. Aku nenek yoi parah oma. Sakit loh oma. Kasian nih. Gayung nih kepala pecah ya kan. Masih ada benjolnya dikit. Iya. Enggak aku jadi mana nih tolol. Ini efeknya. Efeknya. Tuhan Yesus. Enggak lah. Karena emang nakal aja sih. Ya kita kecil nakal kan Oh, wajar. cuma nggak mau mandi yo. Nggak mau mandi sore. Enggak. Coba dia waktu itu mandi ngikutin dengerin omanya kan. Nggak dipukulin tuh. Kalau nggak di toko. Iya. Makanya untung aduh. Dia di toko mungkin karena makanya di toko jadi dia maling ayam. Kok di toko maling ayam? Oh efeknya. Iya. Iya. Karena di toko maling ayam. Kalau kok nggak di toko, kok nggak maling ayam? Maksudnya otakmu nggak sekacau itu. Iya. Tapi kayaknya lingkungan enak. Acau deh. Lingkungan soalnya. Iya sih lingkungan sangat mempengaruhi. Aku sangat-sangat setuju orang tuh bisa berubah karena lingkungan. Betul. Kalau aku nggak punya iman yang bukan iman sih, maksudnya punya pendirian prinsip yang kuat, kebawa kok. Betul. Kebawa, sumpah. Kalau nggak punya kayak otak yang sangat berpikir jernih di lingkungan itu bahaya. Karena kan balik lagi tindakan kita Mempengaruhi. kita yang milih gitu. Ya, misalnya dulu main judi nih. Judi terus. Ini soalnya sudah mengalami ya, sudah mengalami ya. Lingkungan. Kan dulu main judi, terus ya. Mungkin kalian dulu nggak ngajakin aku, cuma karena aku lihat kalian dan aku homo, Apa sih? ikutan jadinya. Kayak pengen gitu. Bilang, oh ya, udah dapat 10 juta yo, cuma top up 100.000 ya, mau nggak? Kebawa suasana ya. Iya. Mau lah, Mana tahu bisa kayak dia gitu. Alah, untungnya ya, aku punya prinsip ya. Ini nggak bisa bikin kau tuh Kaya. kaya. Kalaupun kau dapat juga uangnya entah kemana, Iya. uang panas lah ya. Betul. Aku punya prinsip itu sih. Jadi aku ya, udah aku main aja. Selagi aku nggak ngajakin aku dan aku nggak mempengaruhi aku nggak akan komen. Betul. Itu sih. Sumpah lingkungan tuh begini semua yuk. Sama lah lingkungan aku juga. Sumpah. Dari nenekku sampai keluarga aku semua Cina judi. Ini sudah bandel kan. Bukan judi, maksudnya judi slot ya, judi real gitu, main kartu. Karena kayak dari kecil aku sudah melihat itu sih di lingkunganku. Jadi kayak aku melihat judi itu adalah hal yang biasa. Jadi aku kayak pandanganku terhadap judi, udah sering ya kulihat udahlah, kayak gini gitu. lah, iya. Dari kecil toh aku dibawa juga untuk lihat hal itu, dapat uang gampang dengan judi gitu. Jadi kayak dari kecil itu aku sudah bisa kayak ngerti main kartu, maksudnya main judi ini, main judi itu, kayak berbagai jenis judi aku udah tahu gitu. Dewa ini. Zeus. Tangan kanannya ya nih. Tangan kanan Zeus. Yesus. Malaikat lo. Malaikat lo. Lari ya. Gitulah, jangan ya. Maksudnya kalau kita di lingkungan yang benar, ya pasti kita benar. Karena kayak aku juga waktu dari kecil kan aku juga mainnya sama cowok, nggak pernah main sama cewek.
tahu lah lingkungan cowok sebadung apa, sebandel apa. Iya. Ada pornografi, Betul. ada hal-hal yang kayak gitu. Itu hal yang biasa loh bagiku. Kayak jadinya aku malah ikutan gitu loh. Maksudnya kayak ikutan, maksudnya kayak ditawarin, ini porno, terus jadinya kayak penasaran. Kan kita kan alam bawah sadar, wanita kan, manusia ini pasti ingin mencari tahu pengen juga. Tahu lah ya. Pengen tahu. Akhirnya kayak terikut gitu. Karena kan lingkunganku lelaki semua gitu. Secara nggak langsung masuk ke dalam lingkungan itu. Iya, karena kayak aku sendiri wanita dan wanita seperti pria sih dulu aku. Kayak orang melihatku mungkin kayak nggak seperti wanita gitu. Ngantuk abang kita ini. Soalnya yes. Soalnya kasur di sebelahnya. Memang gitu loh. Tidur tidur besok kerja Luar biasa ya. Jadi keluarga kita luar biasa ya. Jadi pernah dipukul separah apa? Sur. Separah apa ya? Sapu, tongkat gagang sapu tuh. Kayu yang sampai yang besi itu juga, yang kayak aluminium gitu patah juga. Pipa. Habis itu apa lagi ya? Rotan mah udah biasa. Rotan sampai luka sih. Itu kalau udah di rotan mandi, rasanya mantap. Bengkak kan? Bukan bengkak aja, perih. Kan? Ninggalin bekas lagi. Iya, ninggalin bekas lagi. Kayak luar biasa. Makanya kadang kalau bapakku udah keluarin rotan, larinya harus ke kamar, cari selimut paling tebal. Soalnya kayak, ini bengkok kan jariku. Nih, karena dipukul rotan. Nangkis. Iya, nangkis. Kamu pernah dilempar apa ya? Dilempar kayak apa sih, golok ya? Celurit. Bukan, dia tuh kayak sarungnya. Bukan, goloknya. Enggak pakai sarung. Enggak. Serem kali ya. Mau nih, Mau dibunuh. Pembunuhan. Awalnya cuma teriakan, mana? Biasa lah, kita emang tangil kan. Aja lah, dari jauh. Selengean. Opa tuh gak bisa ngejar kan, dilempar lah. Dan itu mengang itu, jadi itu lagi bersihin halaman itu kan. Terus aku kayak bandel itu lah. Bandel sih. Bandel sanjut raya kan, terus aku aja gitu. Kreak. Dilempar. Gak tahu yakin liat itu memang lempar tuh buat nakut-nakutin. Tapi emang lempar itu emang gak kena. Iya. Kalau sengaja mak udah gini neneknya. Ngarahin. Nuh, kalian saya bilang gak kena lagi dong. Terus lanjut aja ya. Masih kreak. Saya bilang, aku ini masih awkward ini ya, mau ngapain? Ini mau ambil uangnya atau gimana? Iya. Kalau ambil kasih kan deket. Maksudnya kayak lempar lagi dong gitu. Masa kayak gitu ya kan? Tadi gak kena. Tadi gak kena. Lagi dong. Tadi gak kena, tolonglah. Ulang. Coba uang gak kanan ya. Ulang. Agak gitu. Emang boleh kayak gitu. Itu semua. Kita melihat didikan zaman sekarang ya, kayak cuma digituin doang. Iya. Boleh. Iya, kita kayak gak terima karena alam bawah sadar kita. Cuma dimaki doang. Cuma dimarahin dan nasehati. Cuma digituin doang sih. Cuma jadi apa generasi ini? Mungkin kalau kayak anak tantrum, kita misal lagi di kafe, mungkin cuma dimarahin. Balik rumah, pap. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya sih. Tapi kita juga mikir pasti kita nggak pengen jadi orang tua yang seperti yang pernah kita alami ke anak karena kita. Mungkin kan? Ini sih kayak misalnya udah banyak lah ya buku-buku parenting mana cara mengatasi anak tantrum. Betul. Anak yang nggak mau diomongin. Iya. Anak yang susah dikasih tahu. Iya. Yang bandel, yang batu. Tapi itu bakal turun juga ke anak kita. Iya. Sifat kita. Kayaknya enggak deh. Tergantung sih. Tergantung gen. Enggak gen juga sih. Tergantung cara kita menghadapi anaknya itu. Maksudnya kita cara membesarkan dia enggak sih? Kemungkinan besar. Iya sih. Karena kayak semakin kita besarin dia dengan cara kita dibesarin dulu, ya gitu lah jadinya. Ya, sama lah. Kamu sih nggak mau ya? Aku juga gak mau.
kita juga pasti berharap nggak mau. Mungkin orang tua kita zaman dulu juga berharap nggak mau juga. Iya. Tapi kan kenyataannya terjadi. Ini ya. Balas dendam terbaik. Iya. Bagus. Iya. Kok isu keluarga? Iya nih. Kan orang kemana-mana. Tapi sebenarnya kayak isu keluarga ini sangat luar biasa nggak sih? Betul. Sangat enak buat dibahas gitu. Iya kan? Mau dibahas nih. Sebenarnya ya, cuma ya waktu kita nih 10 jam tadi. 10 jam tapi. Oh iya, anak masih dia yang jam besok kok kerja nanti bilang. Aman aja itu. Ya, besok ada Sabtu le. Ya. Emang kerja sampai jam berapa kalau Sabtu? Jam 1. Jam 12 lah bilang. Oh bilang sama Ibu Lena itu ya. Nawar. Ini besok ada acara kantor sih. Ada itu kantor baru kan. Kalau gitu gak usah kerja lah. Begini yo bilang. Mana gak unat ang 15 aja. Hop. Langsung dipecat. Anak nyaranya 15 kan. Iya. Iya. Besok ada peresmian kantor. Kantornya baru. Oh makan nih. Datang. Aku yang undang. Tanya sama temennya El. Kayak iya aja. Kita gak dilayani. Tiba-tiba siapa nih? 2 orang ini. Ya, itulah. Apa ya? Tadi sebenarnya ada kayak pengen ku bahas sih. Wah, lihat tadi kan. Tapi kalian jadi Apa tuh? kepotong. Apa tuh? Tentang keluarga. Sama sih. Kenapa aku kalau bahas keluarga kenapa mukamu kayak Masih ini ya, berdamai ya? Masya Allah. Masih berdamai ya sana? Gak apa-apa Sur, proses. Tapi harus terima sih. Kalau kamu emang kayak gitu. Tapi proses harus dijalankan dengan tindakan juga. Aku udah terima kok. Ya ini oh. Wih. Iya. Masih nangis lah. Oh nangis sedikit tapi. Enggak sih. Nangis banyak. Gimik doang. Wih. Ini banyak gimmick nih. Gak capek lah. Ini ngomong apa nih? Tak tahu. Tahu. Apa tuh? Tentang keluarga. Apa ya? Harta yang paling berharga Apa ya? adalah keluarga. Kok mati? Apa yang mati? Ini mu ya? Enggak. Udah. Ini ku. Udah. Enggak ada suara. Ini yuk. Tapi di sini ada ya? Ada? Ini aku ya. Ada. Kaki siapa sih? Kaki gue ya. Oh ya. Degil sih. Lah. Potong. Lah. Bisa menit ya begini. Tapi kayak untuk isu keluarga sih aku pernah sih merasakan hancur-hancurnya gitu. Titik terendah. Di titik terendah. Memang keluarga aku maksudnya kayak mungkin mereka menikah terlalu muda dan belum paham dengan konsep pernikahan itu sendiri. Orang zaman dulu sih. Iya, orang zaman dulu kan mereka nikah ya udah main nikah aja. Nikah muda. Tanpa ada mikir kayak masa depan itu gimana sih, ya. kayak mengurus anak itu gimana, iya kan? Kayak pertimbangannya itu nggak ada gitu. Bahkan kayak mungkin memikirkan aku harus punya rumah untuk keluargaku. Mungkin belum. Kebanyakan orang zaman dulu kan nikah tinggal Yaudah, di nikah rumah aja, tinggal gitu di rumah ya. orang tua sama orang tua. Nah, nikah ya kan. Bisa ini tuh. iya. Terus jadinya efeknya kan jadinya di pernikahan itu mereka berantem terus. Betul. Sempat lihat piring terbang, Iya. magicom terbang. Pokoknya golok terbang. Sama tuh. Apapun terbang. Iya. Sampai kayak mama aku dipukul gitu. Sangat sakit sih lihat hal-hal yang kayak gitu. Jujur kayaknya itu sangat efek sih sama aku jadinya. Aku kayak trauma gitu. Kena Kayak- mental efeknya. Ya jujur aja kayak kalau membahas pernikahan ada sih ketakutannya ke sana. Iyalah. Kayak karena aku ngelihat kan orang tua aku begitu. Ini takut melakukan kesalahan yang sama Iya. kan. Takut Karena- terulang kembali. Iya, karena kayak mereka nikah terus mereka ada KDRT, kayak aku takut banget gitu kayak akan terjadi. Tapi kan kita belum tahu dengan pasangan kita sekarang gitu. Iya. Ya pokoknya aku sampai hampir orang tua aku hampir cerai gitu. Pernah. Untungnya hampir ya. Iya, untungnya sampai di hampir aja. Aku udah cerai yuk.
Pecah dah. Tapi itu kan setengah broken jadinya. Iya sih. Kan sempat lihat hal-hal yang buruk itu. Jadinya kita terekam juga di otak. Betul. Sampai kita sekarang gitu. Sebenarnya menjadi trauma terbesar sih di hidup. Jadinya kayak Sur, boleh stop gak Sur? Kan mengganggu kan. Iya. Nah, ini mainin tuh. Jadi kayak ya begitu. Tapi aku sempat tidak merasakan kasih sayang sih sama orang tua. Di saat aku kelas 1 sampai SMP, mereka pergi. Pergi kemana? Kerja. Cari uang kan. Cari uang. Iya. Untuk siapa? Untuk kita juga. Tapi itu sih plus minus sih. Aku juga ngerasain hal yang sama. Kayak aku pengen egois kayak mending aja lah, kita ini susah aja. Iya. Kayak aku bisa ngerasain kasih sayang orang tua. Tapi kan gak bisa juga kan. Betul. Karena mereka masih mau berjuang untuk kita loh gitu. Betul. Mereka masih mau berjuang untuk membesarkan kita gitu. Betul. Jangan salah. Kadang kita juga mau salahin kalau mikir kayak itu kayak tak cocok lah gitu. Gak bisa. Sebenarnya jadi orang tua juga sama salah sih. Iya. Kayak di satu sisi dia pengen juga dekat sama anaknya, Iya. lihat perkembangan anaknya. Satu sisi ya harus berjuang untuk menghidupi keluarga. Iya tapi kan sebenarnya kita juga gak bisa lain karena mereka juga pengalaman pertama punya anak. Gitu. Iya betul. Nggak ada patokan yang pas gitu kan buat cara untuk mendidik anak. Iya. Kan semua orang punya Cara masing-masing. Trial error masing-masing Iya, gitu. Karena kan anak dia kan ya udah. Ya anak dia. Anak dia. Siapa lagi anak Karena kita juga satu sama lain juga beda-beda kan. Iya. Karakternya, Karakter yang sifatnya, tingkah lakunya yang satu kayak monyet, satu kayak binatang kan. Yang satu susah dibilangin, keras Batu. kepala gitu. Jadi mereka sebenarnya Ya. trial error juga sih. Sama-sama pusing lah. Iya. Kepala mau pecah. Pengalaman nih. Hah? Pengalaman Sur ya. Udah punya anak Sur? Belum. Anak anjing ya. Nggak tahu kan tiba-tiba dia udah gendong anak kan? Mana tahu. Enggak lah belum lah. Jangan disembunyiin ya Sur. Sebenarnya anak punya anak enye orang kan. Ya, ngomong. Mana tahu sebenarnya selama ini Daniel. Oh, ini mirip sih. Mirip. Ya kayak gitu. Isu-isu keluarga ini. Ya kan. Keluarga ini emang Keluarga lah. keluarga emang lebih udah. Satu hal yang indah tapi gak sempurna coy. Iya. Ya kan ada, pasti malah ngerasain ya. Gila, bersyukur banget ya keluarga. Tapi satu momen ya, keluarga tai. Tapi satu sisi, keluarga ini kok kayak neraka ya begitu. Iya. Tapi ada momen ya, gila bersyukur banget ya keluarga. Bersyukur. Ada momen keluarga anjing. Udah kayak kok gini ya keluarga gue gitu. Bang, ya Allah hancur ini ya. Kok berat ya? Kok berat keluarga ini ya? Itu. Ya. Tapi kayak gitulah. Kalau Indah tapi tak sempurna sih menurut aku. Iya. Terus di keluarga juga kan kita pasti susah ya bilang maaf gitu. Say sorry untuk satu sama lain, mengakui kesalahan itu ego terbesar sih di keluarga. Ego sih sebenarnya. Iya. Iya, cuma itu kan tergantung didikan. Iya. Tapi kan kita nggak pernah dididik Iya. begitu. Untuk kayak kalau salah kita harus Betul. bilang maaf gitu. Gitulah. Tapi untungnya ya, aku tuh punya orang, Untungnya mama aku tuh tipe orang yang kalau dia emang dia salah dia pasti bakal minta maaf. minta maaf. Bakal ngomong Ngomong gitu kan. tapi kadang-kadang maafnya dia tuh yang bikin aku tuh kayak dia umum prinsip ya. Maafmu tuh nggak merubah apapun loh. Itu sih yang aku belajar sebenarnya. Yang aku harus berubah. Aku selalu berprinsip kayak konsepku ya. Kalau maaf bisa merubah sesuatu minta maaf lah. Tapi kalau minta maaf nggak merubah apapun, ya udah ini diem aja. Maksudnya harus ada tindakan gitu yang buat dia berubah. Iya, betul. Itu sih kayak. Tapi untungnya ya aku ngambil ya dua sisi ya. Dari sisi aku ngeliat mamaku yang bisa serendah hati itu untuk minta maaf ke anaknya. Tapi sisi ya mana bro. Tapi kayak gitulah, kita kadang susah lihat keluarga baik itu karena kita tahu apa kesalahan dia. Gitu. Karena apa yang ada di hidup dia. Makanya kita sangat susah untuk berdamai bahkan baik-baik saja sama keluarga kita. Betul. Begitulah. Ini gimana Sur? Keluargamu aman Sur?
Papa mama aman. Aman kali. Ya. Harmonis banget loh ya ulat. Duduk berdua ya kan. Ya, Pelayanan berdua. puji Tuhan sekarang harmonis. Sumpah. Kamu nengok mamamu anjay bahagia banget nih. Relationship goals. Tapi tua kan pelayanan baru. Anjay. Nangai boy. Kiu. Kok gitu responmu? Loh. Ya aku bersyukur. Tanya lah mamamu mana sih tricks-nya? Ya, tips and tricks. How bapakmu tuh mana cara pasangan mama? Pengen lah aku punya pasangan kayak mama gitu lah. Mau masih dua-duanya nih. Jadikanlah ibumu sebagai patokan jodohmu. Bisa masak sama mamamu? Masak bakso? Tadi lah untuk bakso. Cewek. Tukang bakso. Gak tukang bakso juga lah. Nah, meme lah berarti mamamu kan. Jagoan pempek enak. Iya, Enak loh. Enak loh. Gak cuma pempek. Mamaku bisa masak semua. Sebutin. Sebutin. Iya juga ya. Sebutin. Masak apa, Sur? Taiwan kayaknya pernah cobain kan? Belum. Oh, pernah kemarin. Pernah. Soto. Taiwan itu bukannya Mama Eko Handi ya masaknya? Itu biasanya. Iya. Untungnya. Bumi masih berputar. Pempek, Taiwan, soto, bakso. Kepala orang. Bakso mama dia sih. Baksonya Iya, bulat kali baksonya. Kayaknya kalau kau jualan sukses deh. Oh, mama lah Sur. Iya, olah jualan mamamu itu. Iya. Oh, ini kan. Kalau mama nonton ini ya. Tante ini ya. Tante sumpah tante. Bukalah usaha sedikit. Mungkin itu bisa berhasil kan kita tidak tahu. Sur banget lah Sur. Kan ini ya namanya kan kangen banget nih. Kayaknya bisa diobrolin lah, Sur. Iya bisa loh. Atau bacang. Oh bacang ya. Iya. Tapi jangan ayam tapi. Jangan babi. Kalau mau laku ya. Iya. Iya. Jual yang bisa dijual maksudnya. Babi pun bisanya. Maksudnya iya itu kalangan tertentu. Iya. Kita aja. Iya. Kalangan tertentu. Iya. Babi enak babi. Babi. Saya tidak makan babi. Iya aneh oh. Cina gak makan Menurut babi. kalian apakah aneh? Aneh sih. Silakan komen ya. Enggak lah, Jeffrey juga gak makan babi. Aneh juga ohnya. Bapakku gak makan babi. Om. Berani ngomong apa kalian? Om agak. Turun. Jangan lah. Ngatam malah unut ikan. Oke ini keras nih. Wih, hilang kepala kalian nanti. Gitulah. Jadi Ya. tetap semangat. Sumpah udah gak pengen semangat yuk. Aku juga. Yang semangat ya, yang semangat. Aku bikin kan. Kan kemarin Instagram kan ada bikin polling kan. Polling apa pertanyaan? Pertanyaan ya. Pertanyaan gimana kabarnya hari ini? Iya. Satu kan ada yang apa yang baik kan. Oh kau baca ya? Oh ya. Oh yang bawah. Terus ini DM. Siapa? Koet. Enggak. Kayaknya orang itu lah. Terus semangat ya. Pin kali ubalas. Aku nyiapin semangat yo. Aku butuh duit. Tapi gak ubalas. Tuhan Yesus. Admin. Iya. Admin ada orang. Mana punya adminnya. Apa? Itu mungkin cara dia lah ya. Tak bisa kita salahkan juga. Tapi usah ulat ya DM-nya. Template. Template. Copy paste. Iya. Automation. Template. Tolong ya pada admin sign. We love you. Tolong aja. Iya tolong aja. Tolong bikin konten yang menarik ya. Itu kan bukan urusan admin. Ya asik konten kreator ya. Iya. Iya sampaiin. Iya. Iyalah. Ini gimana nih? Udah berapa jam ini? 1 jam setengah. Nah, Kalau sama Aldo kan kemarin 1 jam 35 menit ya. 40 gak sih? 35. Iya. Kita buat 3 jam kan? 2 kali lipat. Bisa. Agak ambil minum aja saya agak aneh nongol. Habis ya minum kalian? Habis yuk. Habis. Sakit kaki kesemutan. Masih ukul ngomong. Cacing juga meronta-ronta ya. Iya. Apalagi? Apa ya kira-kira topik yang menarik? Tweet. Hahaha.
Apa nih, matanya udah melotot kirain ada sesuatu. Matanya melotot. Kayak bahas apa ya? Kayak Oh, apa? aku ada trauma. Kok kayak aku yang gali diriku sendiri nih. Nyalakan semua. Enggak, aku sempat gini sih, bukan trauma sih. Iya, trauma. Karena kayak dulu itu aku sempat mengalami berbagai hal pelecehan gitu. Oke. Mungkin kayak kalian juga udah dengar ceritanya, udah tahu gitu. Karena kalian Ya anak Aminah tahu, gak perlu ceritain ya. Karena ini cerita buat orang-orang. Kalau tahu peknya ya. Enggak lah, ini. jadi kayak di situ sebenarnya mungkin jadi ada trauma juga di hidupku yang berefek. Sebenarnya aku tahu efek dari trauma dari pelecehan ini itu ada 2 efek menurutku. Apa tuh? Dimana mereka kayak menjadi trust issue sama lelaki atau mereka menjadi kayak oke aja sama lelaki tapi mereka kayak Malah memberikan dendam. segalanya ke lelaki itu agar gitu. Ngerti. Karena kayak ada hal yang tersebut mungkin merasa udah gak berharga gitu. Nah ada 2 efek itu. Mungkin aku bukan di TP yang trauma dengan lelaki gitu. Karena dari SD aku sudah pacaran gitu. Mukil. Tapi di SD aku sempat ditembak tapi aku menolak pacaran loh. Homo banget. Padahal saling suka. Tapi Dijual mahal. enggak. Ceritanya itu karena aku kayak kan SD itu kan otaknya Tahun hamil ya? iya. Kalau minum apa pipet? Pipet hamil. Minum yang sama hamil, pegangan tangan hamil. Hamil. Apa-apa hamil. Kayak Mitos-mitos. iya, jadi kayak di situ Dipengaruhi. iya, aku terpengaruh di situ kayak di kelas berapa itu ya? 4 ya. Kelas 4. Jadi dia tembak aku bilang, "Aku takut, aku suka tapi aku gak mau temenan aja ya, aku takut." Aku gak bilang takut kenapa ya tapi. Wah, di ghosting bro, gaslighting bro. Tapi kan itu kelas PHP. 4. Itu masih SD. Ya cinta-cinta Iya, monyet. cinta-cinta monyet yang terakhir betulan pacaran itu kelas 6, dimulai dari kelas 5 6 gitu. 6 SD. Iya. Kan sebenarnya kalau mau dibilang mungkin faktor karena nggak ada kasih sayang sosok. Nggak ada yang ngisi. Iya, mungkin di saat itu kayak karena orang tua aku pergi bekerja dari kelas 1 SD itu aku kayak mencari gitu. Siapa yang bisa ngisi? Siapa yang bisa ngisiin aku gitu. Kayak Yang bisa ngasih perhatian. iya, dulu juga aku sempat dimarahin ceceku karena aku suka mencari perhatian gitu loh sama teman-teman ceceku gitu. Kayak ada teman ceceku aku kayak buat apa lah ya, pokoknya mereka memperhatikan gitu, ngerti nggak? Ngerti. Sampai aku dimarahin MPO apa gitu sama ceceku. Tapi sebenarnya kan kayak aku pengen perhatian gitu, pengen diperhatiin. Soalnya kayak merasa orang yang di sekitarku nggak memperhatikanku pada saat itu. Perhatiin. Nggak gitu. Tapi kayak sedih sih. Iya. Sedih sih lihat dia. Kasihan. Jujur aja kayak kalau mau dipikirkan kembali kayak aku pergi pas foto. Kenapa juga? Kok kenapa? Aku lagi cerita loh, Sur. Abis ini ngepel ya, canda. Gak lah. Jadi aku sempat kayak sedih sih. Kayak pergi pas foto SD kelas 1. Kita kan di rapot punya pas foto. Nah pas foto itu yang seharusnya aku sama orang tua aku perginya. Tapi aku udah pergi sendiri sama tukang becak. Ditemenin sama tukang becak gitu. Saking gak ada orang tuanya di saat itu. Terus aku kayak lihat orang lain kayak iri juga sih. Kayak yang ngambil rapot orang tuanya. Sedangkan aku yang ngambilin tukang becak. Nenekku gak bisa datang karena kakinya sakit gitu. Kadang kayak mau nebeng sama orang tua orang kayak anak siapa ini? Iya anak siapa nih gitu. Ya gitu kayak banyak hal yang ku alami sih waktu aku kecil. Sedihnya kayak mungkin mereka juga gak mau juga. Siapa orang tua mana yang mau ninggalin anaknya. Tuh. Tapi kayak aku puji Tuhan aku punya pengertian itu. Kayak siapa juga orang tua mau ninggalin anaknya. Karena aku juga sekolah karena mereka juga. Karena uang dari mereka aja.
Iya, begitulah. Terus jangan berhutang guys. Maksudnya kayak gimana ya? Ini kenapa orang tua bisa kerja? Karena mereka dulu terlilit hutang gitu. Jadi kayak itulah jadinya efeknya ke anaknya sendiri gitu. Kalau kita mau menjadi orang tua, ingatlah jangka panjangnya. iya, ini efeknya gitu. Luar biasa sih. Kalau belum siap punya anak, jangan punya anak dulu. Tapi kalau kebobolan gimana? Ya udah namanya nikah ngebet bro. Kan Emang bisa menahan hawa nafsumu itu? Tidak ada yang tahu sih anak kapan datangnya. Tapi kan itu kan bisa kita bicarain juga. Anak-anak ada rezeki. Sebenarnya kayak dari pengalaman orang tua aku juga, mereka nggak pengen punya anak banyak. Kok 3 gitu? Gimana nih? Ada anak-anak hari ini. Kata-kata hari ini yang Pergi ke warung membeli jajan. Hidup pantun, cok. Tetaplah hidup walaupun dirimu menjadi beban. siapa? Atau kan Krik. Gitulah. Dalah. Tidur di jam 10 nih. Ini Inilah yang aku bilang copot. Oh. Harusnya 2 nih ada. Oh lah. Sumpah, awas soalnya lihat yuk, sumpah. Kasih. Kita Udahlah. udah lumayan panjang ya guys ya. Nanti lagi lah. Mana tahu tiba-tiba kami berempat sama Aldo kan. Wih, bisa jadi. Podcast keluarga bro. Ya mungkin ini sebenarnya kisahnya masih panjang. Kalau misalkan kalian mau denger ceritanya lebih banyak lagi, komen aja. Join ulam nih. Kalau misalkan Sen 3. Handenya. Kam. kalau penasaran juga komen. Part 2-nya mana part 2? Kalau mau denger yang lebih dark lagi, boleh request aja di bawah. PC aja PC. Kami kita mau bikin ini private ya. Jadi ada yang bayar. Iya. Kita lock. Hanya orang yang punya link yang bisa menonton. Membership. Ini ada membership ya sih. Bisa, cuma subscribernya harus banyak dulu. Oh iya. Gak bisa. Ada syaratnya dia. Ini masih kurang dark ya. Kemarin kan kita sempat sangat dark ya. Main dulu di apa ya? call. Enggak gitu konsepnya. Buka lampu pembahasan kita. Sampai nangis ya. Iya, kemarin. Nangis sampai Air mata darah gak sih? iya. Hampir. Kayaknya semuanya kita nangis ya. Nangis semua ya. Iya, kita berempat saat bercerita yang masa kelam itu. Ya inilah. Pokoknya ini semua pasti punya masa kelam lah. Iya. Ya, jadi konsumsi dari semua ini adalah masa kelam. Enggak lah, Konklusi. Konklusi. Enggak ada sih. Ini ada mau asli yuk. Konklusinya itu ya percaya sama Tuhan Yesus. Itu udah betul banget tuh. Dan tetap beriman dan bersandar sama Tuhan. Jangan sama orang lain karena orang lain mengecewakan, guys. Namanya manusia ya. Iya. Namanya manusia ya guys ya. Betul. Sakit sih dikecewain sama manusia lain. Sakit banget ya. Oh matilah. Tapi rasanya sakit tapi masih mencinta. Gimana tuh? Hah? Ini ngomongin siapa nih ya? Gak ada sih. Gak Tau ada. kan? Jatuh. Maaf ya kalau banyak kerasa-kerusuk. Oh. Ini namanya efek. Sound effect. Sound effect. Makasih. Jadi udah nih. Apa nih? Apa nih, Sir? Bener. Mau undang mana ya? Kita udah kanan aja. Oke, nggak kerasa ya. Cuma beda 5 menit sama Aldo kemarin. Ya, ini masa editingnya nih. Ya, itulah. Oh iya, thank you guys sudah nonton sampai selesai. Pasti ada nggak ada deh. Ada apa ya? Ada apa? Mungkin dari ceritanya Cynthia, mungkin ada beberapa dari kalian yang relate gitu. Boleh PC aku, boleh. Iya. Sama apa nih nanti nih? Ngapus sama animasi ya. Enggak, janganlah nomor HP aku di sana. Jangan. Janganlah. Join call aja. Pengen boleh kan Desember ya. Jadi enggak jadi. Tapi kan kalau mau join call kan harus kontak dirimu. Oh ya, lagi nih nomor. Enggak boleh join. Harus juga join gereja dulu. Iya. Ini mana Son? Apa? Ini jadi promosi gereja dong. Jangan nanti gereja kita dibom. Kita jadi mengkristenisasi. Jangan. Itu kan kepercayaan mereka mau percaya atau Iya. enggak. Ini nikmat.
Tapi ya ini perjalanan iman kita sih guys. Gini lah. Perjalanan iman kita tentang relationship, keluarga. Dan banyak hal lainnya. Banyak hal lain. Ditunggu di episode selanjutnya. Berkomunitas lah. Mana tahu tiba-tiba kok di sini kan. Di rumahmu. Di kamarmu nih. Di kamarmu nih. Anda punya kamar sendiri ya? Maksudnya podcast kalian. Kalian gak mau undang gitu? Bukan yang undang. Simbil kalau sibuk. Sumpah. Udah pernah coba? Jangan coba-coba Jen. Kalau coba kenapa? Anda gak mau coba-coba. Awalnya cuma coba-coba. Boraks, jual boraks. Iya. Awal coba-cobaan. Udah lah nih weh. Thank you ya sudah nonton. See you. See you, bye-bye. Apa weh thank you lah. Iya, masa bye-bye aja? Iya nih Kemarin, kebiasaan nih. ya? Udah bye-bye aja. Bye-bye udah Oke, mau matiin. terima kasih guys buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau donate di Saweria. Sawerianya ada di bio linknya ya. Terima kasih. Jangan lupa sawer. Jangan lupa sawer. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya di obrolan kamar. Obrolan yang kemana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Bye-bye. Bye-bye.